Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa soal tentang tryout TIU CPNS 2021. Jadi bagaimana untuk macam-macam soalnya? Langsung kita bahas ke nomor 1. Nomor 1 ini tentang apa teman-teman? Iya, ini tentang TIU analogi. Perhatikan ya, pesawat terbang titik 2 ini hangar ya harusnya, G-nya hilang 1. Sama dengan mobil titik 2 titik titik titik. Ingat, trik yang sudah saya bagikan di video sebelumnya itu tentang TIU analogi. Trik cepatnya adalah kita buat kalimat gimana caranya biar ruas kiri ini nyambung dengan ruas kanan. Perhatikan ya, kita tahu bahwa pesawat terbang itu disimpannya adalah di hangar. Sama halnya dengan mobil, disimpannya di mana? Di garasi. Benar, jawabannya berarti yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sengat titik 2 lebah sama dengan titik 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 2 gajah. Oke, kita tahu ya kalau lebah sedang terancam maka dia akan menyengat. Artinya adalah sengat merupakan alat pertahanan diri si lebah. Sama halnya dengan gajah, alat pertahanan dirinya apa? Dari pilihan A sampai E, yaitu yang paling benar adalah B. Gading merupakan alat pertahanan diri dari gajah. Nomor 3. Cikungunya titik 2 nyamuk sama dengan pes titik 2 titik titik. Oke, kita tahu kalau cikungunya itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya. Jadi cikungunya itu menyebar melalui perantaranya nyamuk. Sama halnya dengan pes yang menyebar melalui apa ayo? Iya, melalui tikus. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 4. Jika 17A min 13B sama dengan 27, maka 273B min 357A sama dengan. Jika yang ditanya ini, maka kita gunakan 17A min 13B sama dengan 27 ini sebagai alat bantunya. Ini kan A-nya di depan ya, sedangkan ini yang ditanyakan A-nya ada di belakang. Boleh dong dengan menggunakan sifat komutatif, ini menjadi min 357A plus 273B. Sama saja kan ya? Oke, sama dengan, yuk kita munculkan persamaan ini. Berapa di sana? 17A min 13B. Kira-kira min 357 dibagi 17 hasilnya berapa? Ada ya, 21. Dengan menggunakan sifat distributif, yaitu perkalian ya, penyebaran dalam perkalian, kita tahu 21 kali 17 kan hasilnya 357, sedangkan ini ada negatifnya. Ini kita kasih negatif di sini. Jadi min 21 kali 17A hasilnya adalah min 357A. Selanjutnya sebelah sini, 273 dibagi 21 dibagi negatif 21 ya. Hasilnya apakah min 13B? Iya. Cocok ya, berarti benar untuk persamaan yang sudah kita buat di sini. Sudah cocok ya, jadi sama dengan min 21 dikalikan dengan yang di dalam ini diketahui dari soal hasilnya adalah 27. Nah, jadi sama dengan min 21 kali 27 adalah min 567. Jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Jika X per Y sama dengan 2/3 dan Z per X sama dengan 3/4, maka nilai Z per Y sama dengan. Oke teman-teman, trik untuk mengerjakan soal nomor 5 ini adalah kita samakan angka pembanding yang diketahui. Yang kembar ya. Perhatikan di sini yang kembar yang mana antara X, Y, dan Z, yaitu si X ya kan. Sama-sama punya X ya, dua ini. Kemudian lihat nilai X di sini kan masih 2, sedangkan di sini 4, artinya mereka tidak sama. Harus disamakan dulu. Biar sama cari KPK antara 2 dan 4. Berapa? Yaitu 4. Maka yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini X per Y 2/3. Ini biar 2 jadi 4 kan dikalikan 2. Berarti atas kali 2, bawah juga harus kali 2. 4/6. Udah sama kan? X-nya udah sama-sama 4. Jadi nilainya sudah ketahuan nih. Nilai X adalah 4, nilai Y 6, kemudian nilai Z 3. Yang ditanya Z per Y. Z-nya berapa di sini? 3. 3 per Y-nya berapa? 6. Nah,
3/6 sama-sama dibagi 3 biar sederhana, atas dapat 1, bawah dapat 2. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan ini tentang deret angka. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini tidak teratur ya. Habis 2, 3, 4 kemudian kok ada 4 lagi. Kemungkinan besar ini melompati 1 angka, 2 angka, 3 angka dan seterusnya. Kita coba ya. Kalau dia melompati 1 angka, 2 ke 4, kemudian 4 ke 4. Nah, ini udah jelas jelek ya. 2 ke 4 kan nambah 2 kok 4 lagi. Jadi kemungkinan dia lompatnya 2. Coba. 2 ke 4. Kemudian 4 ke 8. Maka lompat 2 angka lagi ke 16. Nah, 2, 4, 8, 16 nih kelihatan. Dia selalu dikalikan 2. Ini juga dikali 2. Maka kita lihat yang 3 ini melompati 2 angka lagi ke 4. Kemudian 4 ke titik-titik yang ada di sini, kemudian titik-titik itu ke 6. Nah, 3 ke 4 ini nambah 1. Kemudian ini pasti nambah 1 juga. Ke sini nambahnya kan 1. Maka bisa ditebak kalau nambah 1 di sini berapa? 5, ya kan? Selalu nambah 1. Kemudian yang 4 ini melompati 2 angka lagi, 4 ke 5. Kemudian 5 ke titik-titik sini, ya kan? Nah, 4 ke 5 ini nambah 1 juga. Maka 5 ke sini juga nambah 1. Berapa? 6. Jadi jawabannya adalah 5 sama 6. Yang mana? Yang B. Oke, soal nomor 7. Ada 505, 128, 377 dan seterusnya. Ini tentang deret angka ya teman-teman. Ini polanya turun, kemudian naik, turun, naik dan seterusnya. Pasti ini polanya tidak biasa nih. Kemungkinan dia melompati 1 angka, 2 angka atau seterusnya. Perhatikan teman-teman. Kalau kita identifikasi di sini ada angka 128, ada angka 127, ada angka 126. Dia selalu melompati 1 angka, ya kan? Kemudian ini ke sini melompati 250 dan dia selalu turunnya 1. Nah, perhatikan yang ditanyakan ada 2 nih. Berarti titik-titik sebelah sini. Nah, itu juga pasti dikurang 1. Berapa? 125. Pasti jawabannya yang E. Tapi untuk memastikan titik-titik yang sebelah sini, perhatikan teman-teman. Hubungannya apa sih? 505 dengan 377 kemudian ke 250. Perhatikan 505 kalau dikurang 128 dapatnya adalah 377. Kemudian 377 kalau dikurangkan dengan 127 hasilnya adalah 250. Kemudian 250 dikurang dengan 126 adalah 124. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 8, ini tentang silogisme ya. Berarti kita harus pandai-pandai nih dalam menyimpulkan berdasarkan premis yang ada. Semua karyawan yang bekerja di kantor kelurahan menggunakan dasi. Tony adalah anak yang rajin. Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan. Jadi kesimpulannya apa? Kita lihat pilihan gandanya. Tony tidak pernah memakai dasi. Oke. Di sini dikatakan kalau Tony itu karyawan ya, karyawan di kantor kelurahan. Dan semua karyawan yang bekerja di kelurahan menggunakan dasi. Berarti A ini salah. Ya kan? Karena Tony pasti memakai dasi ketika di kantor kelurahan. B. Tony karyawan tetap di kantor kelurahan. Tidak dikatakan kalau Tony itu karyawan tetap, jadi B salah. C. Tony selalu menggunakan dasi. Tidak selalu ya, ketika nggak bekerja pasti Tony nggak memakai dasi, jadi C salah. Kemudian D. Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan. Nah yang ini, semua karyawan katanya kan menggunakan dasi, sedangkan dikatakan bahwa Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan. Jadi D adalah jawaban yang paling tepat. Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan. Coba tengok yang E. Tony anak yang berprestasi karena rajin. Ini nggak ada di premisnya ya. Jadi E salah. Ingat kalau dalam silogisme itu di pilihannya atau kesimpulannya tidak boleh mengada-ada
jawaban. Intinya harus ada pada premisnya. Soal selanjutnya nomor berapa ya ini tadi? 9 ya? Oke. Semua bunga di taman Katulistiwa berwarna putih. Semua wanita suka bunga. Tika membawa bunga biru. Oke, kita jawab dengan cara mengeliminasi jawaban satu persatu. Yang A, wanita suka bunga biru. Dikatakan bahwa semua wanita suka bunga, tapi tidak dikatakan warnanya apa ya, maka ini bisa jadi. Dalam silogisme, kalau jawabannya itu bisa jadi, boleh jadi, atau pokoknya masih yang ragu-ragu, itu bukan jawabannya ya teman-teman. Yang B, Taman Katulistiwa ada bunga biru. Di sini tidak dikatakan ada bunga biru, tapi semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih semua. Artinya tidak ada warna lain selain putih. B ini salah ya. Kemudian C, wanita tidak menyukai bunga putih. Tidak dikatakan demikian karena wanita suka bunga dan warnanya tidak disebutkan. Jadi C ini bukan. Yang D, Tika tidak suka bunga. Nah, di sini kan dikatakan bahwa semua wanita suka bunga ya. Tika termasuk wanita kan. Jadi D ini salah. Kemudian yang E, bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Katulistiwa. Benar ya? Karena yang di Taman Katulistiwa itu bunganya semua berwarna putih. Selain putih berarti bukan dari Taman Katulistiwa. Selanjutnya soal nomor 10. Pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Teguh punya kebun kurma di halaman belakang rumah. Teguh selalu merawat kebun kurma tersebut. Oke. Yang A, pohon kurma di kebun Teguh dapat berbuah dengan baik. Bisa ya, kita simpan dulu. Buah kurma di kebun Teguh sangat segar. Ini enggak ada ya di premisnya kata-kata sangat segar. Kemudian C, pohon kurma Teguh tidak menghasilkan buah. Di sini dikatakan bahwa pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan Teguh selalu merawat kan katanya. Berarti C ini salah. Karena Teguh rajin merawatnya ya, selalu merawat. D, pohon yang berbuah tentu dirawat tiap hari. Tiap hari tidak ada di premis kata-kata ini, jadi D salah. E, Teguh anak yang rajin. Benar ya, Teguh selalu merawatnya, tapi anak yang rajin lagi-lagi tidak ada di premis, jadi E ini salah. Kemudian balik lagi ke A, pohon kurma di kebun Teguh. Ada ya kata pohon kurma, kemudian kebun, kemudian Teguh dapat berbuah dengan baik. Nah, benar ya yang A, karena Teguh selalu merawatnya, jadi dia bisa berbuah dengan baik. Oke, tadi 10 soal yang sudah kita bahas di video ini. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kita akan bahas lagi beberapa tryout di video selanjutnya. Jadi subscribe agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.